Masya. Oh. Zone out untuk seorang One. Langsung, apa itu? Kita mengandalkan ultimate, tabrak! Tabrak sepertinya. Masya Tempo ditembak permainan. juga, Masya ditembak juga. Oke, tembak gua. Dengan SP tebal itu, oke, One butuh item banget untuk numbanginnya. Tapi jangan lupakan juga bahwa di skenario permainan ini kita akan melihat Masya yang menekan ke arah belakang. Apakah bisa menjadi jawaban? Karena memang keadaannya mau tidak mau Fanny harus snowball dari awal untuk mendapatkan space bagi Masyanya bisa melakukan split push. Game ke-6, game yang sangat menentukan sekali bagi Onyx itu sendiri. Oke guys, ini sebelum kita masuk ke dalam in game, ini dari lubuk hatiku yang terdalam. Mari kita bersama-sama berdoa masing-masing dengan agamanya masing-masing agar di game kali ini kita dilancarkan dan diselesaikan atas perjuangan kita dan berhasil mendapatkan juara MSC. Amin, Oke. amin. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia, tunjukkan semangat kalian di kolom komentar. Go Onyx dan juga tim Indonesia. Match point for Onyx Indonesia. Go to the land of power. Oke, let's go. Lapu-lapu mendapatkan gangguan di mana sekarang rotasinya Boots coba. Langsung stay di area tersebut. Ada Wise yang udah melihat dari kejauhan. Boots hadir dengan SP yang udah tebel dari awal. Bootsnya memberikan gangguan. Bootsnya nemenin untuk melakukan farmingan. Dan sekarang ada satu monster jungle Rokursa diambil. Rokursa dimakan. Lihat. Oh my Venus mau menuju ke arah mana? Ada Cyclone Eye untung bisa. Dan ini akan membukakan juga satu buah Little Wonder secara gratis diamankan serta Keyboy. Apakah dia ingin memaksakan Retribution? That's it. Retributionnya pun sudah digunakan sehingga membuka permainan di area river yang lebih luas bagi Onyx. Alright. Masih coba untuk bisa memberikan sedikit pressure. Onyx Kairi akan bermain dengan santai. Kali ini sesama player gold lane, sesama juga hero yang tadi di head to head kan. Antara cewek dan juga all. Kita bakal lihat siapa yang menang dan siapa yang akan mendominasi dari permainan kali dan in-game equipment-nya silakan Profesor KB. Ini Stilek Plate lumayan banyak diamankan oleh teman-teman dari Blacklist karena mereka terkena damage yang begitu banyak di early game. Dan memang untuk Kairi itu sendiri masih proses untuk menuju ke arah item yang bisa memberikan efek instan. Karena Master Assassin yang dia mainkan akan memberikan deliver damage yang tentunya secara instan juga bisa terkena kepada mid laner atau bahkan gold laner dari Blacklist. Kali ini double sand push nampaknya harusnya masih bisa ya menurut aku pribadi. Karena di tengah juga ini akan dikasih terhadap seorang Keyboy untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Blacklist International, mereka lebih dahulu mendapatkan level 4. Tapi pokingan damage yang terjadi membuat seorang Boots ini benar-benar bebas banget mendapatkan posisi yang sangat tepat. Tapi di sisi belakang berikutnya, dari top lane, All akan menjadi pilihan utama. Needles of Flower dikeluarkan dan Fredrin mendapatkan retribution dari Turtle dengan free banget. Tanpa ada sedikit kontes pun. Gagal untuk bisa mencari sebuah trade di area tersebut. Ya, sekarang Purple Buff pun udah tadi dilihat dan dilirik langsung oleh My Venus. Hanya saja belum ada retribution di area tersebut yang dimiliki oleh Wise. Makanya mereka lebih memilih mundur terlebih dahulu. Gak mau terburu-buru. Tapi tempat yang berbeda, Masya udah balik menuju lane-nya. Cloud masih tetap berada di lane-nya. Purple Buff hampir saja. Kaget. Masih ada retribution juga untungnya dari Kairi. Refleks tuh dia. Itu refleks retribution itu tadi. Pas ada proyektil masuk, tas langsung dipencet sama dia. Ya apalagi proyektil dari Novari ini kan terbilang cepat ya. Yes, bener Dan banget. makin jauh juga damage-nya makin tinggi. Makanya sangat berhati-hati tentunya bagaimana Onyx untuk mempertahankan satu buah purple buff yang begitu mahal harganya di game kali ini. Tembak lagi. Sisi yang cukup banyak juga nampaknya ini menjadi keuntungan untuk dari tim Onyx Indonesia. Tapi bahkan dari Blacklist International, mereka tetap selalu ingin memaksakan Keyboy mengeluarkan flickernya. Mereka ingin selalu memaksakan Sans memfollowing up seorang Keyboy. Jadi bener-bener secara nggak langsung, Blacklist ini selalu akan men-trigger semua yang bisa dikeluarkan oleh Onyx sebelum mereka tim fight 5. Ya makanya mereka ingin setupnya tuh lebih matang karena balik lagi Blacklist ini adalah tim yang sangat kuat sekali dengan setup berlima ketimbang mereka melakukan fight 4 lawan 5. Edward bahkan sampai mengeluarkan ultimate-nya hanya untuk mengejar karakter. Wah, Cyclone Eye-nya keambil dong. Dan sekarang untuk Boots-nya akankah dia berhasil untuk pergi dari tersebut karena sedikit lagi HP tersisa. Tapi barusan Kairi udah mulai hadir untuk memberikan langsung backup-an. Tapi Kairi belum cukup damage. Dan juga Edward bagaimana persepuluhannya berhasil langsung diambil. Boots-nya langsung pergi dari tersebut. Nah, dengan namanya saja yang hanya balik menuju ke arah base yang menjadi notification. Ya, benar banget. Satu ball point kill first blood di tangan dari Blacklist International. Kembali lagi mencoba untuk mendominasi dari segi early game yang dimiliki. Bahkan di sini, Oh My Venus benar-benar menjaga pergerakan dasar seorang Owl.
Tidak mau dilepaskan begitu saja. Blazing Duet masih dimiliki. Tapi nampaknya cewek kok Blazing Duet ini akan selesai dengan sangat cepat. Dan bahkan Yue is coming up. Mencoba digoceng. Bakal Blazing Duet mundur ke arah belakang. Clear minion dilakukan. Dan hanya sebentar untuk bisa terbang karena terlalu jauh jarak dan juga terlalu Kairi? sensitif. Tapi bahkan akan coba dipaksa mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru dan fokus dengan satu match. Cutthroat! Satu poin kill sangat mahal from Sun. Looking for double kill, looking for triple kill. Mampukah didapatkan, tapi nampaknya cewek kali ini melakukan aggro terhadap turret. Ditungguin begitu saja, Flicker dikeluarkan agar lebih lama lagi berada di arah zona Brawl. Oke, masih berhasil selamat dengan Gila. pemikiran yang begitu baik, pemikiran yang begitu handal. Dia flicker, dia tahu kalau dia nggak flicker, dia akan stay di atas tersebut. Tapi Yu mencoba untuk bisa maju ke dikejar depan lagi. dan mencoba untuk bisa mengeluarkan projectile-nya. Hampir aja deg-degan gitu di sini. Deg-degan enggak? Dengkul lemes. Tapi lagi dan lagi Boots melakukan sebuah cut wave agar dia bisa rotasi dengan cepat. Dia nggak mau ngulangin kesalahan yang sama di game yang sebelumnya, itu adalah ketinggalan dari segi rotasi. Dan tadi itu yang di-mention juga sama Samo dan juga Maipan. Makanya kali ini Kairi juga nggak mau kalah, dia sudah mulai hadir di area top lane. Mencoba mau mencari informasi dan bahkan menemukan satu buah solo kill ke arah All. Mahal banget itu Itu dia. poin killnya. Kenapa masalahnya mahal? Mereka mendapatkan satu buah poin kill di atas menit yang kelima. Dengan ada Omoy Venus di atas. Ini tandanya para pasukan dari Onyx Indonesia bisa mendapatkan Lord dan fokus ke arah turret. Nampaknya masih gagal, masih kurang cukup damage ya. Aku kira dia bisa dapetin turret dan dapetin turtle. Tapi nampaknya dengan adanya satu buah poin yang bisa didapatkan dari tim Blacklist atas Purple Buff Kairi, itu yang membuat seorang cewek kayaknya ngurungin niat ya. Ya kayaknya udah cukup juga sih. Kalau misalkan dia melakukan dua gerakan di waktu yang bersamaan tentu akan rugi sekali. Dan cewek kali ini sedikit mengeluarkan BMI-nya, mendapatkan informasi juga dari Blacklist International. 3 lawan 1 di area top lane. Cukup berbahaya sebenarnya, tapi space untuk mid lane. Solo pick up from Kairi. Itu dia. Membalaskan kembali keadaan. Wise akan memberikan sedikit space untuk para pasukan dari Blacklist International mendapatkan turret dari top lane. Blazing Duet dikeluarkan, menuju ke arah seorang All belum bisa membuka. Dapatkan All Sakaratul Maut. Kimo di depan sana. Dan di-cancel oleh seorang Omoy Venus. The Wild Dragon yang gagal. Bahkan para pasukan dari Blacklist International yang berhasil mendapatkan satu poin kill. Keyboy, become my boy. Become, sabar. Itu dia. All akan didapatkan oleh seorang Kairi. Dituntaskan tugasnya. Kairi menutup satu poin kill di arah top lane. Dan Keyboy tidak berhasil tumbang dengan sia-sia kali ini. Iya, tidak ada yang rugi tentunya. Apalagi seperti yang tadi Ranger Mas bilang, nowhere to run, tidak ada jalan untuk kabur daripada All itu sendiri. Dan lihat kehadiran turtle-nya, perfect turtle. 3 kali untuk Wise. Yes. Tapi Kairi hanya menekan ke arah gold lane-nya agar All tidak bermain dengan maksimal. Dan datang bahkan menuju ke arah purple buff, hampir mendapatkan satu buah purple buff. Tapi sayangnya retribution dari Wise masih ternyata bisa untuk menahan hal tersebut. Sehingga true damage-nya cukup. Dan di arah bawah, All tidak bisa berbuat banyak karena dia akan terkena disarm effect daripada Masya. Tapi kalau gua harap ya, Pak Polo dan juga Profesor KB, ini Keyboy lebih kalem lagi. Lebih kalem maksudnya gini, dia bener-bener ngeluarin source skill-nya itu yang tahu on point dan buat siapa. Karena menurut aku terlalu rushing, terlalu adrenalin rush juga nggak baik untuk dirinya. Ini berbahaya banget Pak Polo. Ini dari One emang benar-benar informasi untuk di Dose of Flower-nya udah keluar baru di situ nanti ya. Karena sekarang untuk Keyboy-nya ada Romer yang langsung dimacuin begitu saja. Konsil tadi dia gunakan, dia langsung maju. One yang berhasil dihancurkan. Ada satu core laner yang dimiliki oleh Blacklist International tidak akan bisa lagi untuk bermain beberapa saat ke depan. Omoy Venus terlihat di area tersebut. Oh, itu dia. Udah mulai kelihatan dan mencoba untuk mencari hit and run lainnya. Karena Kairi setidaknya sudah membuka turret yang ada di arah mid lane. Mahal itu. Setidaknya satu pick off sudah bisa disecure ketika memang Yue show di area tersebut. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan. Apakah nanti cutshot-nya untuk Yue atau untuk All? Karena setidaknya dengan semprotan dari Arcane Shard, ini All bisa ditumbangkan dengan instan. Valentinanya udah terlalu scale up. Wah. Nih Wise-nya sendirian loh di area tengah. Oke, Wise sendirian. Belum ada informasi yang benar-benar bisa didapatkan di bawah untuk Chow. Keyboy masih mencari informasi, ada Omoy Venus 1v1 situation, cewek dengan stack yang tidak ada di dalam tubuhnya, berjalan cukup lambat, ingin mengamankan ke arah satu wave minion tersebut, tapi mencoba untuk memancing ada All. Di dalam rumputan ketemulah sudah, hanya memberikan basic attack-nya aja Swallow Pet, tapi tidak ada weakness point yang benar-benar bisa dibuka dari tubuh bagian belakang Chow itu sendiri. Oke, ini nampaknya aku lihat sih dari Woods akan coba nge-distract dulu di arah top lane-nya. Dia akan dorong laning jauhnya, dan bahkan para pasukan Onyx akan coba dipaksa team fight. Lihat, Omoy Venus, damage-nya di pocket terlalu sakit, mundur ke
ke arah belakang para pasukan dari tim Onyx. Mereka benar-benar mendominasi dari laning phase. Lihat, cewek memang terdeteksi. Tapi pasukan dari Blacklist, mereka kehilangan turret inner di arah top lane. Yap. Dia. Botsman distraction, tidak ada Edward. Team fight ini akan dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menggawangi pergerakan Kairi. Dan sedangkan cewek ini bebas juga. Oh my Venus bisa dua hal yang trigger dirinya dengan Minion Fury-nya. Mau dicari Wah, Olya ketahuan dan Itu dia. Olya again and again. Nowhere to run. Berhasil dihancurkan. Nowhere to run. Membuat seorang kali ini berhasil tumbang di bottom lane. Tidak bisa kemana-mana. Fokus menuju ke arah Lord. Tapi Butas masih melobi. White, where are you going? Oh my Venus. Lebih fokus menuju ke arah team fight kembali. 3 orang menggawangi para pasukan dari Blacklist International. Cewek terdeteksi posisinya. Ada Wise berhasil di garis depan. Edward terhadap Breath Factors-nya telah dikeluarkan. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit. Damage-nya belum ada Blazing Duet. Dan Decision Blazing Duet tercancel. Sayang sekali. Tapi satu point kill diamankan oleh para pasukan dari Onyx. Cewek harus mendekat ke belakang. All is coming out. Wise bakal coba di take down. One last hit. Wise nampaknya membuat Kairi terperangkap. Sayang sekali. Terlalu terburu-buru. Dan Butas gagal melakukan body block terhadap seorang Keyboy. Oke, Keyboy-nya pun berhasil langsung di pick up di area tersebut. Sementara untuk Kairi tadi ada efek stun dan juga efek knock up yang memang membuat dirinya tertancap di area dinding, di area dari pitnya Rokursa dan Wanwan. Sendirian cukup berani Wise hadir. Beberapa saat lagi Lord ini akan menjadi milik dari Wise. Kayaknya terlalu terburu-buru barusan gerakannya dan memang terlalu banyak resource yang keluar. Sumber yang keluar dari skillnya. Sementara instant replay muncul di ranah Lord ketika memang Fanny tertangkap. Tapi pas lagi live, teman-teman bisa saksikan sendiri banyak sekali juga kejadian. Atau bahkan perebutan purple buff yang sedang terjadi sangat-sangat disayangkan. Untungnya purple buff masih di tangan Kairi tuh. Saya lebih fokus ke live-nya by the way. Ya, tapi masalahnya itu Kairi memaksakan masuk ketika masih ada Town. Tapi lihat kali ini, langsung ada cursor dikeluarkan menuju ke arah Wise. Kairi mencoba terperangkap, masih bisa diselamatkan. Masih sekaratul maut dari seorang Wise ini nampaknya menjadi keuntungan untuk para pasukan dari Blacklist International. Para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka udah mulai harus sabar. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Ingat, reset, tenang, santai. Mereka nggak boleh rushing, Profesor KB. Ya, dan yang rush-nya harus lebih dikendalikan. Dikendalikan, benar dikendalikan. Aku lebih setuju dengan kata-kata dikendalikan. Karena ini udah mulai menggebu-gebu. That's why yang aku bilang sebelum game ini udah mencapai di arah match point. Match point itu match yang lebih panas. Match yang lebih berat, Pak Pulung. Wah, ketahuan lagi tuh kan. Ketahuan lagi Keyboy yang berada di area tersebut. Edward sendirian aja. Sekarang bersama dengan Wise. Udah ada pergerakan di mana sekarang efek tahunnya udah mulai diaktifkan. Nah, untuk pergerakan selanjutnya belum ada terlihat. Kairi masih standby. Belum mau karena masih terlalu tebal. Edward, Katra akan dikeluarkan sesaat lagi. Dan benar saja sekarang. Udah ada Valentine yang berhasil mendapatkan ke arah satu orang. Dan Edward berhasil ditumbangkan. Gila, itu namanya satu suara loh kalau bisa kamu bilang. Kenapa? Karena jujur, Edward itu kena tendangan pertama dalam posisi imun. Dan untungnya Kairi udah standby on position. Karena terakhir kondisi yang aku lihat sebelum aku melihat Kairi kembali adalah dia itu berada di posisi recall. Tapi lihat, after recall kembali terjadi, damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan Blacklist International. Mereka incer invasinya, lihat purple buff-nya tidak dihabiskan. Karena US sudah mengambil purple buff-nya. Sementara untuk saat ini berarti kita hanya akan menyaksikan satu purple buff saja. Thanks to cewek. Terus tuh cewek, dia apa namanya? Itu dia. Dia peka banget. Iya, dia peka banget sama minimapnya. Dia peka banget sama purple buff-nya, dia nggak mau kalau purple buff-nya ini bakal di-freeze. Dan solo kill. That's it! Kairi mode set boy, damage-nya terlalu sakit, menghujam jantung dari seorang surprise attack Bapak Ibu. Membuat para pasukan dari Blacklist International, mereka kehilangan dari segi marksman-nya Pak Bulu. Tidak bisa melakukan banyak hal, sepersekian detik saja yang dibutuhkan Kairi untuk langsung melakukan kombonya Keyboy. Mencoba masuk dan memberikan gangguan cewek, mengamankan orange buff Wise. Dan juga Venus belum mau keluar kandang, tapi pada berbeda Kairi. 1v1 situation melawan Edward. Dan lihat dia bahkan berhasil melakukan trigger terhadap Breath Factors yang dimiliki oleh pasukan Blacklist International. Dan kali ini mereka harus reset. Jangan sampai terulang kembali, ada Lord, kesempatan Lord, dan mereka lepaskan. Itu nggak boleh terjadi kembali. Ini kesempatan yang sangat-sangat mahal sekali harganya. Setidaknya kalau mau Lord lagi mungkin Unstoppable Pick Off akan dilanjutkan kembali. Replay akan kita saksikan dan tebakanku replaynya menuju kepada solo kill yang terjadi. Ini dia sebuah slow mode. Ketika Cutthroat langsung menghilangkan satu sosok Wanwan. Padahal Master Assassin-nya tidak menyala barusan. Itu bener-bener Raisa loh, serba salah.
Dia mau pakai WON nanti gak bisa Gak keluar sama sempet, cewek. Pak. Iya. Gak sempet. Walaupun No, sempat no, no, walaupun sempat rugi. itu rugi sama cewek. Serba Iya, salah karena makanya. akan ada blessing duet juga nantinya dalam team fight ketika dibutuhkan. Itu dia. Lihat cewek akan membuka terlebih dahulu. Yap. Informasi telah diberikan. Keyboy akan berada di garis depan. Immortality berada di tangan dari Wise. All belum ada terdeteksi di mana keberadaan dasarnya All. Dan All masih diam sejenak karena dia tidak boleh melakukan sedikit pergerakan. Boots-nya coba tuh di bawah, ganggu banget. Boots bener-bener ganggu konsentrasi. Iya selalu dia kan harus distraction. Kalau misalnya dia nggak distraction buat apa? Iya, Buat apa? Dia nggak bisa. Karena dia nanti akan menuju ke arah All sekalipun. Edward di bawah dikeroyok. Edward akankah berhasil langsung diamankan karena sedikit lagi yang tersisa. Tapi Brave Factor masih aktif sejauh ini. Masih ada serangan yang akan dilakukan Keyboy. Oh mereka mau team fight. Oke. Mencoba untuk masuk ke bagian depan. Ada All-nya sedikit lagi yang tersisa. Ada Wave yang blokade walaupun ada Wave yang tercipta. Ini dia Lord-nya sedikit lagi yang menjadi milik siapa. Edward yang berhasil dihancurkan. Tapi Lord-nya berhasil diamankan. Pulang oleh Wise. Dikejar habis-habisan. Wise mungkin karena Wise mau dikasih pulang kan. Tapi masih berhasil pulang. Oke, tersisa 2 player saja para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka akan memasang menuju ke arah satu buah base turret dari mid lane. Mencoba diselesaikan dengan satu buah base turret kali ini akan sangat mahal. Push, 2 base turret akan dipecahkan dengan saat instan. Apakah mereka akan mencoba melakukan one strike push? Mereka harus coba menyelesaikan kali ini dengan kalkulasi yang sangat tepat. Karena kalau tidak, mereka bisa dikembalikan. Dan harusnya mereka cuma bisa menyelesaikan lot dan mereka reset. Karena all is coming back. Oke. Wave minion akan masuk dari tengah dan juga bawah. Mereka reset, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Oke, ini ada langkah yang begitu baik dimiliki oleh Nick. Perlahan tapi pasti yang penting sampai ke base-nya dulu, Prof. Ya, step Bijak, by step. itu kayaknya kata yang paling tepat ya. Mereka bijak banget untuk memilih disengage ketimbang mereka maksain team fight di depan bibir base dari Blacklist International itu sendiri. Dan memang fokusnya The Way of Dragon menuju ke arah All, bukan menuju ke arah Wise. Padahal di sini Keyboy punya kesempatan untuk memberikan The Way of Dragon agar Wise-nya tidak memainkan Retribution. Tapi memang lebih mahal All harganya. Ketika nantinya terbuka crossbow of tank itu bisa menjadi malapetaka untuk teman-teman dari Onyx. Apalagi ketika mereka belum ready dengan Winter Trance atau bahkan Wind of Nature. Jadi di sini hitungannya untuk dari segi volt yang didapatkan Blacklist International. Rugi benar. Rugi banget. Perbedaan 5.300 sekarang dimiliki oleh Onyx. Ini menjadi sebuah keuntungan yang begitu berarti. Tapi strategi seperti tadi, Boots di bawah dibantu oleh Kairi. Edward benar-benar dihancurin dan 3 Keyboy sisanya. Yap, Wise sendirian mencoba untuk mengejar langsung ke arah dari Keyboy. Terbuka sudah crossbow of tank tapi tidak mau dibuka. lihat langsung di burst oleh seorang Suns. Informasi telah diberikan. Dominance Ice telah di tangan dari para pasukan Blacklist Internasional. Dan mungkin Kairi akan lebih bisa fokus ke all lagi sih menurut aku. Ya, Dibandingkan karena Edward. Karena balik Edward lagi. ini udah tugasnya cewek. Bener. Cewek tinggal gimana caranya poke damage aja karena Edward atau memicu Oh lihat. Breath of Fighters itu. Dan bahkan Wise bisa dipoke karena ada Golden Staff. Dan ini dia, 4 pemain mundur namun sepertinya Onyx hanya melakukan kite saja. Mereka mencoba untuk menarik ulur permainan agar source dari Blacklist International ini perlahan-lahan keluar Habis. satu-satu. Keluar, habis. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga dari Onyx udah megang seluruh map dan orange buff dari seorang All pun sudah di tangan dari Boots. Kalau bisa Boots tidak boleh sama sekali dia kekurangan segi power pushnya di saat Lord udah berdekatan. Kenapa? Pertama dia harus tetap punya sprint, dia harus tetap bisa mendorong. Karena di sini kasusnya Blacklist International tahu Boots belum mengeluarkan sprint. Power utility-nya masih ada. Jadi kalau Onyx mencoba untuk mendapatkan Lord yang selanjutnya, ini masih menjadi distraction. Dan ini juga sebenarnya satu-satunya cara agar fokus dari Blacklist itu terpecah. Yaitu adalah dengan Boots melakukan push di arah bawahnya. Memaksa teman-teman dari Blacklist untuk hadir di bawah sehingga cewek yang akan fokus ke arah Lord-nya. Oke. Lord Evolve, Lord menit 18. Cewek Bisa udah jadi duluan. penentuan. Cewek hanya melakukan sedikit tarikan terhadap Lord-nya agar memancing Blacklist International menuju ke arah River. Suns membuat perimeter, Keyboy membuat perimeter pula di bagian bawah. Tapi Wise dan juga All Venus in. ingin bekerja sama dan mereka semua ingin maju ke bagian sana. Tapi untuk Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Onyx. Ini dia, Finally! Lord Evolve menuju ke arah mid dan bisa menjadi poin untuk Onyx itu sendiri. Finally! Lot pertama untuk tim Onyx Indonesia. Let's go! Dan tentunya tak beberapa lama kita hitung dalam 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di MSC 2023 See the World. Oke, Lordnya sudah berjalan loh. Dengan 25.718 poin HP yang dia milikin,
Oke, yuk di galon ini kita bongkar pertahanan akhir dari Blacklist Internasional. Blacklist International kali ini kayaknya akan didobrak oleh para pasukan dari Onyx Indonesia. Tapi lihat, Keyboy udah memberikan sinyal dengan adanya cold seal. Flicker telah dikeluarkan mendapat seorang Yue. Fokus ke arah base ya, gak boleh apapun terjadi. Boost fokus ke arah base, dan bahkan Keyboy mendapat mendapat seorang All. Blessing udah dikeluarkan, Kairis Kairi. All Sakaratul Maut, Will udah gak ada. Tanda seset, akhirnya Yes! penantian lama Indonesia berhasil membawa kembali MSC ke Indonesia. Onyx Esports akhirnya penantian lama Indonesia bertahun-tahun kita menunggu, mereka berhasil membawa pialanya ke Indonesia. Congratulations Onyx King of South